Kekuasaan dan keagungan yang diwariskan bisa dimaknai dua hal. Pertama sebagai keberkahan, kedua sebagai cobaan. Pada polemik kekuasaan di Kesultanan Kasepuhan Cirebon, kita sama-sama tahu bahwa kisruh tersebut adalah letupan dari bom waktu yang muasalnya dari segala silang sengkarut perebutan kekuasaan di masa silam. Hari ini, kita bisa menyaksikan rentetan gejolak di balik megahnya tembok Keraton Kasepuhan yang berlanjut pasca Sultan Sepuh 14 Cirebon Pangeran Raja Arif Natadiningrat wafat. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada Kamis 18 Agustus 2021, di Keraton Kasepuhan Cirebon, digelar Jumenengan atau pelantikan raja dengan mengangkat Raharjo Djali sebagai Sultan Sepuh dengan gelar Sultan Sepuh Aluda II. Raharjo Djali merupakan cucu dari Ratu Rajahani yang merupakan putri bungsu dari Sultan Sepuh 11 Pangeran Raja Jamaluddin Aluda. Dalam catatan sejarah, Putri Rajahani saat masih bayi ditukar dengan bayi laki-laki yang kemudian kita kenal sebagai Pangeran Alexander. Lama ini yang disebut orang sejarah peteng itu sebetulnya adalah peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi dalam sejarah Cirebon. Sejarah ini dimulai dari tadi tentang perjanjian dengan Belanda. Selama perjanjian dengan Belanda, kita selalu dirugikan. Nah, ini Sultan Sepuh 11 Pangeran Adipati Tajul Arifin Muhammad Samsudin Raja Matangmirat atau Pangeran Raja Jamaluddin Aluda. Beliau dari istri pertama itu anak dari Bupati ke-17 di Galuh. Beliau punya anak perempuan semua. Dan dari anak kedua ada satu laki-laki yang bernama Pangeran Sugiono. Tapi beliau tidak mau naik tahta. Nah, makanya ini anak bungsu dari istri pertama yang bernama Ratu Hani itu ditukar dengan cucunya Snokhugronya dengan Alexander. Sebelumnya, 40 hari setelah mangkatnya Sultan Arif Natadiningrat, tepatnya pada 30 Agustus 2020, Lukman Zulkaidin juga mendaulat diri sebagai yang berhak menggantikan ayahnya, Sultan Arif, dengan menggelar Jumenengan dan memakai gelar Lukman Zulkaidin Natadiningrat. Bersamaan dengan itu, muncul gerakan penolakan atas naik tahtanya Lukman Zulkaidin yang menggantikan ayahnya. Massa yang menolak tersebut berasal dari kelompok pesantren, yakni pesantren Benda Kere. Kemudian dari lingkaran keluarga Kesultanan Cirebon yang terdiri dari Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Keraton Keprabonan, dan Keraton Singapura. Rentetan kisruh ini muasalnya bisa kita lacak dari peristiwa kelam, sejarah perebutan kekuasaan di masa silam. Peristiwa yang telah menjadi ingatan kolektif masyarakat Cirebon sebagai babat peteng atau sejarah gelap di tanah Cirebon. Kisruh di Keraton Kasepuhan mungkin akan terus bergejolak dan menciptakan babak-babak baru. Barangkali kisruh ini akan berakhir menjadi contoh buruk bagaimana kekuasaan dan keagungan direbut dan diwariskan. Atau seperti yang kita semua harapkan, mereka yang berkonflik berhasil meredam hasrat berkuasa, duduk bersama untuk mengupayakan apa-apa yang diwariskan menjadi keberkahan bagi sesama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Bidang Barang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon? Alhamdulillah pada malam hari ini kita mulai kembali sesi bidang barang yang sudah lama berhenti akibat pandemik COVID-19, dan malam hari ini kita akan memulai yang pertama kali, dan saya kira pada malam hari ini merupakan bidang barang yang eksklusif karena kita mengambil tema yang cukup menarik yang sedang hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Cirebon dan terutama di wilayah Jawa Barat, yakni tentang Kesultanan Kasepuhan Cirebon atau Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Tema pada malam hari ini atau tema pada bidang barang ISNU saat ini yakni Sultan Baru, Harapan Baru. Ini yang akan kita ambil diskusi pada malam hari ini atau di kesempatan bidang hari ini. Para pemirsa yang saya hormati, kita tahu bahwa setelah mangkatnya Pra Arif Natadiningrat sebagai Sultan Sepuh di Kasepuhan Cirebon, di Keraton Kasepuhan Cirebon, terjadi gejolak yang cukup luar biasa, di mana saat jumenengan putra mahkota yakni Lukman Dzulkaidin Natadiningrat itu banyak diprotes oleh masyarakat yang saya kira di luar keraton cukup banyak sekali. Nah, ini walaupun pada dasarnya sebelumnya juga ada beberapa aksi-aksi, misalnya muncul dari Raharjo Jali, itu pernah mengunci atau menggembok salah satu gedung utama gitu, di Kesultanan Kasepuhan Cirebon, dan ini juga menjadi permulaan sebenarnya pemantik di mana ada apa sih yang terjadi di lingkungan Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dalam bidang barang juga pernah mengangkat tentang geger Kesultanan Kasepuhan Cirebon yang pada waktu itu sempat, kalau anda semua mengikuti secara detail, secara kontinu dalam bidang barang ini, maka tema soal geger keraton yang menghadirkan salah satu pakar Dewan Ahli Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yakni almarhum Dr. Rafan Safari Hasim atau Pak Opan. Pada malam hari ini bidang barang ISNU itu cukup eksklusif sekali ya, cukup menarik. Karena apa? Karena baru beberapa saat yang lalu, sekitar 1 jam atau 2 jaman ini, sekitar 1 jam atau 2 jaman itu sudah dilantik Sultan Sepuh Baru. Sudah dilantik Sultan Sepuh Baru. Ini menarik ya, menarik. Nah, baru beberapa jam terpaksa kemudian saya culik ini. Rajanya saya culik untuk ikut untuk ikut di acara bidang barang, dan beliau menyempatkan waktunya untuk bisa bareng-bareng berdiskusi bersama kita semua. Dan saya kira ini cukup luar biasa, merupakan satu keberuntungan bagi kawan-kawan, bagi sahabat-sahabat, bagi pemirsa, dan bagi teman-teman Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Baik, diskusi pada malam hari ini kita akan menghadirkan Sultan Sepuh Kasepuhan Cirebon, Bapak Raharjo Jali, yang saya akrab biasanya kalau saya memanggilnya Mama Raharjo. Apa kabar? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dan juga pada malam hari ini beliau didampingi oleh ini bingung ini, guru saya juga masalahnya ini. Guru saya Kiai Haji Abdul Hayy dari Pondok Pesantren Gedongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten nggih. Nggih. Pangapunten. Salam dan selamat malam pengurus dan anggota ISNU Kabupaten Cirebon dan warga masyarakat dimanapun berada, minimal pada batas wilayah tingkat Cirebon.
Terima kasih, selamat bergabung bersama kami, dan biasa host yang sudah tidak asing lagi, Kiai Haji Muiz Syarrozi. Baik, pemirsa, ini biasa ngobrolnya kan santai nih. Kalau meeting bareng itu sambil nyantai. Jadi ngobrol-ngobrol ala nyantai-nyantai lah. Jadi kita untung kesempatan, diberi kesempatan oleh Sultan Sepuh ini. Saya ingin mempertanyakan beberapa hal. Pertama, Mama Raharjo. Pak, ini ada beberapa yang diketahui oleh masyarakat gitu ya, terkait dengan misalnya bahwa belum lama atau 40 hari setelah mangkatnya Pra Arif Nata Diningrat itu terjadi semacam pelantikan atau jumenengan siapa Lukman Dzulkaidin. Tapi ternyata di situ banyak yang melakukan protes, bahkan ribuan orang ya di luar keraton itu tidak menganggap bahwa itu sebagai raja atau sebagai sultan baru di Kasepuhan Cirebon. Nah, lalu kemudian kenapa sekarang muncul ada jumenengan, ada pelantikan baru yang kemudian nama dilantik atau ditetapkan sebagai Sultan Sepuh di Kasepuhan Cirebon. Ini kira-kira kenapa harus ada jumenengan lagi nih? Apakah itu nanti tidak dianggap oleh masyarakat sebagai kudeta ala tahun modern gitu? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mengapa harus ada jumenengan sekarang ini? Ini karena kami beranggapan bahwa legitimasi dari keturunan Sultan Alexander, yaitu Sultan Sepuh ke-12, 13, 14, dan 15 sudah tidak ada. Dan itu terbukti dengan banyaknya kontrak waktu tanggal 30 Agustus 2020 yang memprotes penobatan Lukman Dzulkaidin sebagai Sultan Sepuh ke-15. Itu yang tidak ada itu maksudnya keturunan Alexander atau gimana? Dari mulai Alexander dan sampai dengan keturunannya. Itu sampai sekarang sudah tidak ada yang menjadi turunan Alexander maksudnya. Maksudnya mereka sudah tidak punya legitimasi lagi. Tidak punya legitimasi sebagai sultan. Karena dasar yang kami pegang adalah pertama fakta hukum, yaitu keputusan MA tahun 1964. Yang kedua fakta sejarah dan fakta silsilah, yang dalam hal ini pertama kali dulu dibantu oleh Profesor Rafifan Safar Yassin, dan sesudah beliau mangkat digantikan oleh Pak Mukhtar Zaidin, di mana Pak Mukhtar Zaidin ini juga kami bersama membahas beberapa naskah kuno, di mana di dalam naskah kuno itu tidak ada satupun dalam naskah itu menyebutkan ada keberadaan Alexander dan keturunannya. Jadi maksudnya bahwa Lukman Dzulkaidin itu secara hukum maupun secara sejarah itu memang tidak memiliki hak ya, harusnya tidak memiliki hak dalam konteks hukum maupun sejarah terhadap kesultanan ini, itu maksudnya. Ya, betul. Sehingga dianggap bahwa pada saat itu sampai sekarang terjadi masa kekosongan kekuasaan di lingkungan Keraton Kasepuhan, maksudnya gitu. Kalau mungkin kekosongan tidak ada ya kekosongan ya. Tetapi kami keluarga besar beranggapan bahwa inilah sejarah Ketem yang kedua, Keraton Kasepuhan Cirebon, di mana antara Sultan Sepuh ke-12 ada dengan Sultan Sepuh ke-11, yaitu kakek saya, tidak punya hubungan darah sama sekali.
Tidak bumi, berarti beliau itu orang lain ya, orang lain yang masuk ke lingkungan keraton Betul. Kasepuhan. Apa ceritanya akan sangat panjang sekali, mungkin sempat diuraikan dalam acara Midang Midang bareng hari ini. Mungkin dalam kesempatan lain nanti akan diuraikan. Ya, itu pernah juga didiskusikan melalui Midang bareng itu sebelumnya, dan itu terkuak memang banyak publik yang kemudian saya sendiri sebagai host pada waktu itu juga merasa kaget ada sejarah keterputusan sehingga ini yang kemudian menjadi latar belakang mengapa banyak terjadi protes di kalangan masyarakat atau tidak menyetujui Lukman Dzulkarnain itu sebagai Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan Timuan. Menurut Mama Hayi, fenomena ini ngapunten pripun? Kita harus melihatnya dari sisi kemaslahatan. Ketika suatu persoalan dalam keadaan polemik, maka kewajiban kita harus segera memutus polemik itu dengan utama islah. Tapi ketika kami dari pondok pesantren yang inisiatif oleh Kodim, komunitas Dzurriyyatul Ma'ahid, untuk duduk bersama antara yang terlibat dalam polemik itu, tapi ternyata juga menghadapi sebuah kegagalan. Artinya sudah tidak lagi yang tidak datang itu mau untuk melakukan islah. Islah itu kan satu solusi yang menurut kita semua paham menjadi sebuah solusi terbaik dalam perspektif Islam. Tapi kok nggak mau datang. Artinya dari sisi kemaslahatan, jika islah itu tidak mau datang, maka orang itulah yang kemudian memiliki konsentrasi kuat untuk mau islah. Ternyata ketika itu yang hadir adalah yang terhormat Raden Haji Raharjo Djali ini. Dari awal titik permulaan itulah kemudian Kodim, komunitas Dzurriyyatul Ma'ahid, terutama pada kalangan ulama muda dari pesantrennya, berupaya untuk mencari jalan yang terbaik. Kalau bahasa Cirebon, kita ingin kena iwake bening banyune, mengatasi ekses tanpa kasus baru. Nah, inilah saya memaknai tonggak yang sangat luar biasa, bertepatan lagi dengan momentum sejarah 17 Agustus adalah awal kemerdekaan, bebas dari segala hal yang beruat-ruat, menjadi kebebasan yang sesuai dengan payung hukum seperti adanya. Demikian pula di Kesultanan Kasepuhan, payung hukum yang seperti tadi sudah dijelaskan. Ini menjadi sebuah tonggak, momen yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan momen Jumenengan ini akan menjadi pencerahan sekaligus pencerdasan bagi masyarakat untuk tidak selalu menutupi kondisi sejarah, baik dari sisi silsilah ataupun dari sisi formalitas, legalitas, norma hukum. Karena kalau semacam polemik terus berkepanjangan, saya mungkin sepahamlah dengan masyarakat lain, terutama dalam perspektif Islam. Jika sejarah petang seperti yang diungkapkan oleh saudara kita almarhum Dr. Opang itu benar, saya justru ingin mengatakan kasihan jika masih berkuasa orang yang tidak memiliki
garis keturunan langsung, tapi mengaku sebagai seorang yang memiliki keturunan langsung. Karena ancamannya tidak sederhana, dunia dan akhirat, sampai dengan anak turunannya. Orang yang mengaku dirinya turunan seseorang padahal bukan keturunannya, apalagi dalam pernikahannya umpamanya menyebut sebagai walinya padahal dia bukan keturunan dan bukan walinya, maka ancamannya itu akan senantiasa diancam oleh Allah, bahkan dilaknati oleh para malaikat dan alam semesta ini. Kan kasihan. Islah adalah mencari kebenaran dan catat dengan baik. Allah tidak akan sare dan Allah tidak akan salah alamat. Mungkin event 17 Agustus adalah membuktikan bahwa inilah Allah biqudratillah wa iradatillah wa masyiatillah. Allah menunjukkan sejarah petang harus dibuka dengan terang benderang. Saya pikir itu, saya pemikirannya aspek maksudnya masalah. Jumenangan ini yang baru saja digelar itu merupakan salah satu babak baru untuk menata secara bersama-sama gitu. Secara bersama-sama, sejarah petang ini jangan terus-menerus. Berkelanjutan konflik atau tukaran lah lembah Betul. Cirebon. Dalam bahasa Cirebon ajak kisruh baik, Okay. aja tukaran baik. Wong kang kalah dia rugi, ya. Kang menang ya pada rugi. Mulane jadi event ini sangat luar biasa, sakral dan sangat luar biasa, bersejarah, dan paling penting lagi adalah catat ini tonggak awal untuk membuka lebar-lebar sejarah terang benderang Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Saya pikir itu. Matur nuwun. Para pemirsa, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah sebagai salah satu pesan beliau bahwa hidup rukun itu menjadi sangat penting sekali untuk menata sebuah peradaban yang maju dan mencerdaskan. Kita akan kembali setelah sesi yang berikut ini. Potensi kita sebenarnya cukup besar sekali. Bahasa saya itu juga bisa kebo. Itu rukun kan coba loh. Kalau saya sendiri tuh pecahin semua itu. Bayangkan di kita ada tari topeng aja ada bermacam-macam. Para pemirsa, kita masih dalam acara Bidang Bareng pada malam hari ini dan kita ingin tahu ini beberapa persoalan lagi. Saya ingin tanya ke Mama Sultan. Ini kan Mama Sultan setelah kemenangan diberi gelar Aluda 2. Aluda 2. Itu kenapa nggak Diningrat? Karena yang saya tahu itu kan sebelumnya Arif Nata Diningrat, kemudian juga Din Nata Diningrat itu. Kok nggak ikut Nata Diningrat tapi Aluda itu bagaimana itu? Apa menciptakan yang baru ini yang tidak pernah ada misalnya sebelumnya? Baik. Mengapa Aluda 2? Kenapa tidak dipakai Nata Diningrat? Sebenarnya kakek saya gelarnya Raja Nata Nida. Tapi setelah menikahi nenek saya, karena nenek saya adalah istri kedua. Setelah istri pertamanya meninggal tahun 1922, tahun 1925 kakek saya Sultan Aluda menikah lagi dengan seorang putri dari ulama mu'alaf dan Cianjur. Nah, setelah menikah nenek saya, Raja Nata Ningratnya dibuang karena nenek saya berpendapat bahwa kalau memakai nama Raja Nata Ningrat itu kedekatan dan rasanya rakyat akan semakin jauh. Makanya digantilah menjadi Aluda, yang asal katanya dari Al-Huda, petunjuk, di mana seorang sultan itu harus menjadi toladan, menjadi pantan bagi masyarakat. Jadi nama itu Aluda 2 memang dulunya pernah ada Aluda 1 gitu ya. Kalau Aluda 1
Memang waktu itu belum ada. Hanya kami ini adalah atas anjuran dari seorang Arif Al-Jarrah, di mana Sultan Sepuh 12, 13, 14, dan 15 itu tidak punya hubungan darah sama sekali dengan Sultan Al-Huda, di mana beliau itu Sultan Sepuh. Sehingga ini untuk menapaki Cirebon era baru, digantilah ini menjadi Sultan Sepuh Al-Huda kedua, bukan lagi Sultan Sepuh ataupun dikembalikan kepada Sultan Sepuh 12 lagi. Ya, berarti semacam ingin ingin menjadi bentuk makna simbolik bahwa Sultan Sepuh itu menjadi petunjuk, menjadi toladan masyarakat, sehingga diambillah Al-Huda katanya. Al-Huda. Menurut Yai intinya kalau kita kembali pada kata Al-Huda, jangan lupa sabdo dalam Hadratus Syekh Waliyullah Syarif Hidayatullah itu selalu berwasiat ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Ini artinya bahwa seorang pemangku kesultanan di keraton Kasepuhan ini harus senantiasa memberikan petunjuk-petunjuk dari perspektif ingsun titip tajuk, artinya suri tauladan, ucapan, kebijakan, bahkan sampai dengan apapun yang ada dalam pikirannya, kembalilah kepada sabda dalam Syekh Syarif Hidayatullah ingsun titip tajuk. Marwah Islam di keraton harus menjadi juga pusat pengembangan Islam sesuai dengan perkembangan zamannya tentu, karena zaman sekarang kan sudah bukan lagi seperti tempo dulu. Kalau saya dulu hidup pada zaman kolonial, sekarang banyak lagi sudah hidup zaman milenial, maka sabda dalam ingsun titip tajuk harus direaktualisasikan dalam bentuk seperti kehidupan sekarang. Yang kedua, Al-Huda, jika kita kembali dari ingsun titip fakir miskin, anak yatim dan fakir miskin, maka ini menjadi sebuah petunjuk. Ingat, tidak akan rugi, bahkan akan diangkat derajatnya orang yang selalu memperhatikan ini titip anak yatim dan fakir miskin. Maka inilah harapannya, mudah-mudahan ini akan menjadi selalu katakanlah yang ada pada diri Raden Harjo. Saya berharap secara pribadi ataupun mewakili Kodim akan berharap penuh marwah Islam di Keraton Kasepuhan akan bangkit dengan semangat baru, era baru, tetapi juga memantik cara-cara baru. Jangan lupa juga fakir miskin tetap menjadi perhatian. Saya pikir begitu. Al-Huda dimaknai oleh saya seperti itu. Terima kasih. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin, Syekh Syarif Hidayatullah. Kita akan ketemu di sesi berikutnya. Potensi kita sebenarnya cukup besar sekali. Bahasa saya itu Buddha Bison Kebo. Itu rukun coba loh. Kalau saya yang ditirak tuh pecahin semua itu. Bayangkan di kita ada tari topeng aja ada bermacam-macam. Jumenengan belum dianggap bagian dari yang resmi misalnya dalam Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, menurut Mama Yai yang menurut ini mestinya kan
harus ada fatwa ulama ini. Makanya saya pengen sekali dari Ya. Yai Haji ini untuk menyikapi seperti itu. Ya. Sebenarnya saya tidak ingin mengatakan ini sebuah fatwa. Barangkali lebih identik dengan pencerdasan. Pertama, saya mencari beberapa data dan dokumentasi latar belakang dilakukannya Jumenengan. Jumenengan ini sebenarnya bukan ambisi totaliter dari Raden Haji Raharjo Djali, tetapi sudah berawal dari kesepakatan, kesepahaman, maklumat, itu bahkan sudah tertulis secara eksplisit bertanda tangan. Begitu saya lihat, subhanallah, luar biasa. Fakta menunjukkan putra wayah keturunan, bahkan gugus keraton yang ada di Kabupaten Cirebon, bahkan sampai Indramayu ya, sudah bertanda tangan. Ternyata sudah tidak diragukan lagi fakta bahwa bukan semata-mata ambisi dari Raden Haji Raharjo, tapi dukungan moral sekaligus juga dukungan harapan. Yang lebih menarik lagi, dukungan itu bukan hanya dari kerabat keraton, dari sanak turunan kerabat famili yang ada di lingkungan keraton, bahkan sampai dengan ya kita semua tahulah dukungan dari beberapa segmentasi kerajaan-kerajaan pecahan dari kerajaan Cirebon itu ternyata bertanda tangan juga. Dan saya secara pribadi, kebetulan ini sekretaris saya dari Kodim, tentu harus tanggap melihat kondisi seperti ini. Maka itu pun sempat menandatangani untuk bisa melerai, meredam. Kalau ada orang yang tidak puas, maka ketidakpuasannya jangan diarahkan kepada Raja Haji atau Raden Haji Raharjo Djali. Maka mestinya ketidakpuasannya harus kepada masyarakat dan putra wayah, anak turunan, serta para pendukung yang telah memikirkan secara dalam. Artinya kalau masih ada saja yang tidak puas, jangan lupa kita tidak akan bisa memuaskan setiap kepala orang. Kadang-kadang orang kalau hanya sekedar berpikir kepuasan, 10 orang pasti akan ada saja orang merasa tidak puas. Ini persoalannya bukan puas atau tidak puas, tapi dukungan moral, dukungan secara hukum, bahkan sudah begitu faktual, real, tekstualnya ada. Saya pikir begitu. Jadi saya ingin mengatakan, janganlah mencari kepuasan, karena kepuasan tidak akan pernah terpenuhi oleh manusia. Karena kepuasan itu identik dengan nafsu belaka. Jadi kalau ada orang masih tidak puas dengan Jumenengan ini, maka artinya nafsu yang ada di otak dan didepankan. Saya pikir begitu. Dan ini Mak, itu kan muncul orang-orang yang akhirnya pada muncul orang yang tidak sepakat atau bahkan melawan, ya, tanda kutip melawan terhadap Zulkifli itu. Nah, itu kan ini pertama kalinya kan paling pemberani lah. Kata orang-orang itu paling pemberaninya kan Mama Raharjo itu. Karena jauh sebelumnya justru melakukan penggembokan kunci, sehingga ini setelah dipicu oleh Mama Raharjo kemudian muncul banyak orang yang tadinya sebenarnya seolah-olah menyimpan kejengkelan itu di dalam hati, tapi begitu dipantik oleh Mama Raharjo baru kemudian mereka berani mengungkapkan itu. Nah, sekarang apa karena seperti itu yang kemudian Mama dinobatkan sebagai Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan Cirebon ini, dan bagaimana untuk bisa merangkul semua kalangan yang belakangan muncul-muncul itu? Nah. Jadi kalau saya kembali lagi kepada tadi keterangan dari Mama Yai Abdul Haji,
bahwa tidak pernah terbersit di dalam hati saya sedikit pun untuk menjadi sultan di sini. Bahkan almarhumah ibu saya pun waktu saya SMA pernah berpesan, aja gue kepengen jadi sultan, gue niat pengen jadi sultan, Amel jadi sultan. Tetapi hanya beberapa bulan sebelum beliau wafat, beliau memanggil saya dan mengatakan, beliau biasa memanggil saya oh si Raku Utu ini paling gede, karena dari semua keturunan dari hasil pernikahan Sultan Sepuh ke-11 dengan nenek saya itu hanya satu yang mempunyai keturunan, yaitu almarhum saya. Sehingga saya anggap itu dari nenek saya paling besar. Coba tolong ke lempengangkan sejarah Ningkraton Kasepuhan. Itu pesan beliau terakhir. Saya sendiri juga tidak tahu waktu itu harus mulai dari mana, karena kehidupan saya sebagian besar di Jakarta. Saya berusaha di Jakarta, saya bekerja di Jakarta. Tetapi kembali lagi di sini bahwa Allah itu seperti menuntut saya bahwa saya harus melakukan peninjauan di dalam bangsa Keraton Kasepuhan. Dan dari situ, dari hasil peninjauan saya itu timbul amarah saya. Walaupun saya sebenarnya orang banyak menyebut saya ini orang yang tidak gampang marah gitu. Tapi waktu itu saya betul-betul murka, sehingga saya berketetapan untuk membuat deklarasi di Bangsal Dalam Harun bahwa waktu itu kami, bukan saya, bahwa kami keturunan asli dari Sultan Sepuh ke-11 mengambil alih kekuasaan di Keraton Kasepuhan dari saudara Arif Nata. Itu yang kami ucapkan. Saya tidak pernah mengucapkan saya. Nah itu kan kalau data yang ditemukan oleh teman-teman tim Mijang itu bahwa salah satu tokoh yang bisa merangkul dari orang-orang yang ramai memperebutkan ini, salah satu itu ya paling menonjol adalah Mama Raharjo. Apa juga karena itu sehingga misalnya banyak tokoh termasuk Mama Hayi, Kiai Hayi tadi seolah-olah dalam tanda kutip memaksa Mama Raharjo untuk menjadi sultan dan sultan sepuh. Dan ini perasaannya bagaimana, kira-kira dipaksa begitu. Sementara konfliknya kan memang begitu. Jadi begini, awalnya setelah pengembokan itu kami bersepakat menunjuk Pangeran Upi Supriyadi untuk menggantikan Arif. Kami sudah sepakat sebenarnya waktu itu, tapi sekitar seminggu apa 2 minggu kemudian saya dipanggil oleh Mama Upi. Dia mengatakan kepada saya, oh Cak Upi ini sudah tua, Cak Upi ini tidak sanggup untuk memimpin Keraton Kasepuhan. Saya katakan siapa? Cak Upi pengen bawa saja lah. Tapi saya bilang begini, Cak Upi, ini harus ada persetujuan dari seluruh keluarga besar. Karena bagaimanapun juga kita harus merujuk kembali kepada sejarah sebelumnya kan, bahwa pengangkatan seorang sultan di Keraton Kasepuhan harus ada persetujuan dari keluarga besar dan juga dari pihak pimpinan pesantren. Ini yang saya saya ajukan waktu itu. Dan segera setelah itu keluarga besar mengadakan pertemuan, kemudian juga Kiai Abdul Haji dan disertakan waktu itu, dan akhirnya
keluarga bersepakat mengangkat saya waktu itu sebagai POM sekretaris setelah pada tanggal 6 Agustus 2020. Nah, dari situlah mulai kemudian perjuangan kami itu terus, dan dalam perjuangan kami waktu itu kami berusaha mencari keluarga yang sudah tercecer, baik yang ada di lingkungan Keraton Kasepuhan maupun keluarga yang sudah berada di luar Keraton Kasepuhan, yang rata-rata paling sedikit 20 tahun, ada yang sudah 40 tahun tidak menginjak ke Keraton Kasepuhan dengan berbagai macam sebab. Nah, inilah yang coba kami rangkul lagi, karena buat saya adalah peninggalan leluhur ini bukan hak saya, ini adalah hak keluarga yang harus kita pelihara bersama, kita bangun bersama. Saya rasa itu. Mama ikhlas ya dipaksa oleh Duriah Syekh Syarif untuk dijongkongkan jadi Sultan Sepuh ini, Pak. Insya Allah saya ikhlas. Ikhlas. Alhamdulillah. Potensi kita sebenarnya cukup besar sekali. Bahasa saya itu Buddha Dison Kebo. Itu rukun hak coba loh. Kalau saya yang jadi ratu pecahin semua itu. Bayangkan di kita ada tari topeng aja ada bermacam-macam. Para pemirsa yang saya hormati, kita masih di bidang bareng Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dan kita memasuki di sesi yang terakhir. Ini kita ingin menanyakan tentang visinya, visi dan misi Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, Mama Raharjo Jali. Mak, kira-kira visinya untuk Mama Raharjo tentang Keraton Kasepuhan Cirebon ini bagaimana? Isi saya mengenai Keraton Kasepuhan Cirebon ini, saya ingin menjadikan Keraton Kasepuhan ini sebagai pusat pengembangan agama Islam dan pusat pengembangan budaya di Cirebon. Dan misinya adalah ke depan saya berkeinginan membentuk satu lembaga pendidikan, karena nantinya harus jadi pusat pengembangan agama Islam ya. Jadi akan mendirikan lembaga pendidikan juga. Pendidikan. Pak Kiai sendiri pernah mengusulkan kepada saya membentuk satu universitas, Perguruan tinggi atau perguruan tinggi. Ya, saya mohon doa restu dari masyarakat Cirebon. biasa. Semoga ini bisa tercapai. Di samping itu juga misi yang lainnya adalah mengembalikan lagi wibawa dan juga marwah syiar Islam ke Keraton Kasepuhan. Nah, ini misi seperti yang disampaikan oleh Mama Raharjo menurut Yai pribadi. Ya, sangat bagus dan perlu kita dukung. Seperti tadi saya katakan, zaman itu kan berkembang. Kondisi sekarang perkembangannya dan keraton juga harus refleks dan juga harus betul-betul memperhatikan perkembangan, terutama dunia pendidikan. Ini kan luar biasa. Tapi saya titip pesan dalam kehidupan sosial masuk pada ranah publik. Ada pesan yang sangat luar biasa oleh tadi al-muhafadzatu 'alal qawli shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Maka kita berharap tradisi-tradisi ada yang di keraton jangan dikikis habis. Akhir-akhir ini banyak sedikit kalau tradisi sudah langsung mengatakan bid'ah dolalah neraka, muludan neraka, panjang jimat, nanti bukan lagi kebaikan kita kepada leluhur kita yang sudah
begitu kuatnya mempertahankan tradisi-tradisi Islam. Maka titip al-muhafadzatu alal qadimis shalih, jaga, lestarikan, lanjutkan, tetapi jangan lupa era milenial wal akhdhu bil jadidil aslah. Berangkatnya adalah dari pendidikan. Pendidikan yang bernuansa agama, pendidikan yang tidak melepaskan diri dari pedagogis, karena dekadensi moral hanya bisa diatasi dengan pendidikan yang tetap pedagogis, dan marwah Islam insya Allah akan bisa terwujud di sini. Harapannya begitu. Misinya yang sangat luar biasa. Jadi apa itu Mama Rajo terinspirasi misalnya dalam konteks sejarah masa lalu yang sebenarnya Keraton di Cirebon juga memiliki fungsi dakwah, lalu kemudian fungsi pendidikan, ada perguruan gitu. Belum pernah dengar itu ada perguruan yang fungsinya untuk mendidik misalnya. Apakah dari itu yang kemudian ingin dikembangkan dalam konteks manajemen modern misalnya? Kalau dulu misalnya perguruan, sekarang universitas lah, seperti itu. Apa karena itu, Mas? Berdasarkan penuturan yang saya terima dari nenek saya, dulu si Sunuwun Sunan Kudus Syarif itu membangun tempat ini bukan sebagai kasus, tapi utamanya sebagai padepokan, di mana di situ digembleng para santri, para pemuka agama, kemudian para pemuka masyarakat. Tempat ini berubah menjadi kasultanan ataupun kerajaan setelah datangnya para penjajah. Ini yang harus kita kembali. Itu boleh misalnya kesultanan masih ada, tapi fungsi kesultanan ini mengembangkan pendidikan dan mensejahterakan masyarakat dan juga keluarga yang ada di dalam tetap harus berjalan. Baik, para pemirsa, isi yang disampaikan oleh Mama Rajo tentang Keraton Kasepuhan Cirebon ini cukup menarik, karena juga meningkatkan pendidikan di lingkungan keraton. Saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh almarhumlah Kiai Said Gedongan, Ngajia Singwekel. Demikian para pemirsa, kita akan berjumpa kembali di sesi atau di acara midang bareng pada bulan-bulan berikutnya. Dan terima kasih kepada Mama Raharjo, terima kasih kepada Mama Yai. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama, dan kita akan kembali berjumpa di minggu atau di bulan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.